Pak Kiai, kita ingin membongkar. Zaman Nabi belum ada penamaan tahun baru Islam atau Hijriah. Nah, pada era siapa sebetulnya tahun baru ini diinisiasi dan tujuannya buat apa? Banyak persepsi bahwa tahun baru Islam dimaknai dengan berbagai ritual. Nah, itu kan ada. Mungkin bagi sebagian yang cinta budaya terhadap budaya Nusantara, biasanya ada ruatan. Kemudian ada cuci keris. Nah, itu kan seperti itu. Kemudian ada tumpeng dan lain sebagainya. Apakah tradisi ini melanggar syariat atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tahun baru Islam disebut juga tahun baru Hijriah. Persoalannya, apakah Anda tahu bagaimana penghitungan tahun Hijriah ini dan siapa yang menginisiasi? Karena pada zaman Rasulullah belum ada nih tahun baru Islam itu, tahun baru Hijriah. Nah, untuk mengeksplorasi, membedah itu, saya bersama dengan Dr. Kiai Haji Ahmad Mukri Aji, MA/MH. Beliau adalah Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor, kemudian juga staf pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yes. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Subhanallah, kita mudah-mudahan sehat semua. Pak Kiai, kita ingin membongkar. Zaman Nabi belum ada penamaan tahun baru Islam atau Hijriah. Nah, pada era siapa sebetulnya tahun baru ini diinisiasi dan tujuannya buat apa ada penanggalan Hijriah ini? Subhanallah, pertanyaan yang sangat luar biasa ini Kak Yusuf, bahwa penamaan tahun baru Hijriah itu dari mana mula-mulanya, begitu kan? Iya. Yang jelas ulama tarikh Islam mencoba mengurai. Saya melihat seperti itu, ada beberapa pendapat memang, tapi yang mayoritas mereka mulai menghitungnya dari baginda Rasul Muhammad SAW wafat. 6 tahun setelah beliau wafat, baru di situ atas permasalahan yang didapat di daerah-daerah yang jauh dari kota Madinah Al-Munawwarah sebagai pusat sentral pemerintahan pada waktu itu di bawah Khalifah Umar bin Khattab. Dan alhamdulillah, ya pertanyaan antara lain, kalau miladiyah kan sudah ada itu, Masihiyah itu, Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah di tahun 622 miladiyah. Tapi tahun Islamnya mana? Ya, para sahabat itu tanya kepada Khalifah Umar bin Khattab, terutama mereka yang menjadi pejabat di daerah-daerah, ya. Ketika mereka diperhadapkan kepada penanggalan, ya miladiyah sudah ada, ini Islamnya mana? Ngitungnya dari mana? Bersepakatlah di situ Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain, yang intinya bahwa namanya apa ini, gitu kan? Ya, akhirnya dengan ijtihad Umar bin Khattab dan disepakati oleh semua sahabat pada waktu itu, namanya adalah As-Sanah Al-Hijriyah, tahun Hijriyah yang dihitung dari hijrahnya baginda Rasul Muhammad SAW di tahun 622 miladiyah itu, yang tahun ke-6-nya beliau sudah wafat, begitu kan? Dan sampai kini itu namanya As-Sanah Al-Hijriyah. Iya, iya. Jadi artinya memang tahun Hijriyah ini diinisiasi ketika Khalifah Umar bin Khattab. Iya. Nabi Muhammad SAW tidak tahu bahwa ini ada penanggalan Hijriyah. Nah, tentu dampaknya sangat luas ya Pak Kiai. Iya. Nabi Muhammad juga haji itu bulan Zulhijjah itu. Nah, itu dari mana penanggalannya? Ya, Nanti iya. mungkin next kita bahas. Oke. Nah, kemudian spiritnya apa itu? Dibuatnya tahun baru Islam itu. Tahun Islam itu. Ya, spiritnya jelas adalah bahwa tahun Hijriah itu ada spirit hijrah. Yang tinggalkan yang tidak bagus, yang penuh dengan keburukan, yang ketidak terpujian, menuju kepada yang lebih bagus,
yang lebih maslahah, yang lebih punya nilai manfaat. Itu semangatnya itu. Ya Rasulullah tinggalkan kota Mekah yang penuh dengan maaf, ya kemusyrikan, kekafiran di kawasan suku Quraisy dan tokoh-tokohnya pada waktu itu, dan beliau memang dijuluki sebelum hijrah itu kan, sebelum menerima wahyu ilahi, sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul, sebelum mendapatkan mujizat Isra dan Mi'raj itu sebagai Al-Amin, Muhammad Al-Amin gitu kan. Tapi setelah menerima wahyu ilahi yang kita mesti menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, mulai luntur di situ. Aduh Tuhan-Tuhanku, kata tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu, yang namanya Lata, yang namanya Tuhan Uzza, yang namanya Tuhan Manat, yang namanya Hubal, ya biang induknya Tuhan itu. Dan bahkan aneh bin ajaibnya juga diceritakan bahwa mereka kafir Quraisy pada waktu itu menjadikan bahan makanan juga sebagai Tuhan. Sehingga ya ketika dia lapar misalnya karena bahan makanan, dimakan Tuhannya. Inilah disebut dengan namanya jahil. Jahiliyah, bodoh, yang rasionya tidak nyambung gitu. Gitu kan. Ya. Baik, Pak Kiai. Kemudian bahwa tahun baru Islam itu seringkali diperingati. Nah, itu bagaimana cara memperingatinya? Subhanallah, bahagia sekali dengan pertanyaan ini ya. Kita ingin nyatakan ya bahwa memperingati tahun baru Islam yang namanya tahun Hijriyah itu bukan dengan pesta pora, tapi penuh dengan nuansa muhasabah, nuansa evaluasi diri, dengan mengedepankan semangat untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, atasyakkur billah ala ni'amillah, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat intelektual selama setahun, 12 bulan dari bulan Muharram. Kita awalkan 1 Muharram ini kan. Besok nih insyaallah tanggal 10 Agustus bertepatan dengan 1 Muharram 1443 Hijriah. Nah, dari mulai malam tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah ini kita memang diminta untuk berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mengajukan yang pertama adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hayat saya masih ada di kandung badan saya, nyawa saya masih bersama di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, di tengah-tengah banyak juga saudara kita, orang tua kita yang di samping positif, ya, banyak yang sembuh, subhanallah, kita doa-doa kita seperti itu, tapi ada juga yang wafat. Nah, ini soal sehingga kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mengevaluasi nikmat-nikmat Allah tadi itu yang sangat banyak, yang tidak kita sanggup menghitungnya. Nah, yang kedua adalah evaluasi diri kita, kesalahan, dosa-dosa, maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dosa-dosa kesalahan kepada sesama kita. Jadi hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan horizontal. Makanya diminta untuk berdoa menjelang sore ini sampai maghrib itu, mohon ya Allah, ampunilah ya Allah segala maksiat, dosa-dosa kami, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja selama setahun ini. Dari bulan Muharram tahun yang lalu sampai tanggal 1 Muharram pada malam ini insya Allah. Dan apa-apa yang dilakukan dengan tidak sesuai dengan yang semestinya itu dinilai oleh Engkau ya Allah bukan kebaikan tapi keburukan, ampuni ya Allah, maafkan dosa kami ya Allah. Itu doa-doa yang diusung pada malam tanggal 1 Muharram di tahun baru Hijriah itu, sehingga semangat untuk mengusung kebaikan-kebaikan, akhlak yang terpuji, penuh dengan nuansa amal soleh, amal ibadah, itu diusung betul. Dan jangan mencoba-coba untuk berulang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Itu sebetulnya semangatnya Kak Yusuf. Dan besok paginya kita berdoa lagi. Pesan ya Allah tahun ini jangan engkau jadikan kami, takdirkan kami ini untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi jadikanlah kami untuk selalu diposisikan dekat dengan Engkau ya Allah.
Iya. Kami dekat ya Allah, tolong ya Allah, godaan duniawi ini jauhkan ya Allah, kecuali yang untuk menjadi ibadah kepada Engkau berikan rezeki, Engkau berikan nikmat jabatan, Engkau berikan nikmat intelektual, adalah semua nikmat itu untuk selalu makin dekat dengan Engkau ya Allah. Itu sebetulnya yang diusung. Baik, begitu. Jadi spiritnya bagaimana muhasabah, mengkoreksi, kemudian kita berdoa agar tahun berikutnya lebih baik. Betul, Begitu? betul. Oke, ya? Iya, Oke, betul. ya. Jadi ada doa-doa khusus? Ada khususnya. Nah, ada khusus, mungkin boleh di-share? Iya, ya doanya memang agak panjang gitu kan, Iya. tapi intinya bahasa Arab, tapi nggak mesti juga dengan bahasa Arab kita berdoa, Iya, oke. dengan bahasa kita Indonesia tercinta ini yang difahami, yang kita paham, apalagi sih ada teks yang kita baca doanya, baik doa melepas tahun yang lama ya, Iya. 1422 dan kemudian menuju besok nih 1423 Hijriah ini, doa di pagi hari kita memasuki tahun baru Hijriah. Oke, ya baik Pak Kiai. Begini Pak Kiai, kadangkala banyak persepsi bahwa tahun baru Islam dimaknai dengan berbagai ritual. Nah, itu kan ada. Mungkin bagi sebagian yang cinta budaya terhadap budaya Nusantara, biasanya ada ruatan. Kemudian ada cuci keris. Nah, itu kan seperti itu. Kemudian ada tumpeng dan lain sebagainya. Apakah tradisi ini melanggar syariat atau tidak ini? Subhanallah, beberapa hal yang dilakukan oleh para ulama dari zaman ke zaman ya, dari zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman atba'un tabi'in, lakukan evaluasi yang muhasabah tadi itu tuh, dan mensyukuri nikmat Allah tadi itu. Tapi dalam prakteknya di berbagai tempat ya, termasuk di kita Indonesia tercinta ini, ada kaitan dengan budaya, dengan kaitan dengan ya kata kehidupan dinamika sosial yang kita jaga. Itu bagus ya, itu bagus, sangat positif itu. Tapi yang kita jaga jangan sampai ada intervensi ya, ada keyakinan, kepercayaan kita di balik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada apa ya, magis yang lain selain Allah ini. Nauzubillahi min dzalik, sehingga semangat doa-doa yang diusung, yang tadi melepas tahun yang lama, kemudian mengusung tahun yang baru, itu mesti dengan doa bersama-sama dengan jamaah kita gitu kan, di masjid atau mushola atau dengan keluarga inti kita misalnya. Kalau kita tengah COVID-19 begini, itu ya lakukan muhasabah tadi itu dengan doa-doa. Ya doa-doa boleh jadi dibacakan surat Yasin dulu, qalbul Quran, nggak ada soal. Jadi dibacakan surat Yasin, katakanlah 3 kali dibaca habis maghrib ini, langsung lakukan muhasabah oleh guru kita, oleh ustadz, oleh kiai-kiai kita misalnya. Dan ada tausiah, tausiah semangat hijrah itu. Iya. Apa sih makna spiritual dari hijrah itu? Di situ dibedah sehingga akan mengilhami, menginspirasi. Katakanlah mudah-mudahan Allah masih menghendaki, menakdirkan kita hidup di tahun ini 1423 Hijriah sampai selesai 1424 nanti itu ya penuh dengan kebaikan. Doa-doa kita di situ penuh dengan kebajikan, penuh dengan amal soleh, amal ibadah, bukan sekali lagi kemaksiatan dan dosa. Baik. Ya itulah titik tolaknya insya Allah adalah syariatul Islamiyah. Hati-hati kaitan dengan akidah. Ya, keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberikan rezeki kita itu, yang membuat kita maju. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti kita maknai kebendaan apa dan apa gitu kan. Wah, saya maju begini, hebat begini, ini karena ini benda. Semuanya dari Allah Subhanahu. Ini hati-hati sekali dijaga, sehingga memang dalam perspektif hukum syariat Islamiyah itu, ya sumber hukum itu ada jelas utama Al-Quranul Karim. Yang kedua hadis baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga al-ijma', kesepakatan ulama. Yang keempat al-qiyas, analogi hukum. Nah ini masuk antara lain adalah al-urf, al-adah. Tapi yang muhakkamah, ada tradisi budaya yang diakui oleh hukum.
Jangan yang bertentangan dengan akidah dan hukum syariah. Ini nih yang jadi apa ya, yang jadi katakanlah landasan pedoman kita. Uruf atau adat itu adat yang sahih, adat sahihah, al-adah muhakkamah, al-urf sahih. Jadi adat yang sehat, yang sah, yang tidak bertentangan dengan aqidatul Islami. Jadi kalau di situ ada intervensi, awas ya, salah jalan nanti. Jadi harus hati-hati ya. Oh, sangat hati-hati. Antara peringatan tahun baru Hijriah, kemudian juga dengan prosesi-prosesi kebudayaan. Betul. Semangat sedekah. Kita bersedekah misalnya yang punya rezeki, apalagi tengah COVID-19 begini, kita kirimkan bantuan-bantuan sosial kita ke umat kita yang terkena, saudara kita yang terkena di lingkungan kita, atau juga kita masak kenduri apa gitu ya, iya diundang. Coba lagi COVID-19 begini, hati-hati betul itu kerumunannya. Ya kita bungkus saja, dikirim dia. Semangat sedekah tetap. Kita mesti bersedekah bagi yang mampu ya. Jadi jangan sampai juga nanti ya dengan datangnya Muharram ini tidak bersedekah. Ini Rasulullah minta betul, walaupun semangat untuk sedekahnya bukan karena Muharram semata baginda Rasul. Di event apapun, di setiap event, tiap hari itu kita usung dengan semangat sedekah. Ya. Baik, pakai cukup gamblang pemirsa bahwa penanggalan Hijriah itu dimulai atau diprakarasai ketika Khalifah Umar bin Khattab. Jadi cukup dipahami bahwa Rasulullah itu tidak tahu ya sampai wafatnya bahwa ada penanggalan Hijriah sampai sekarang sudah mencapai 1422 dan masuk ke 1423 begitu ya. Betul. Nah, tapi apapun maknanya, apapun prosesnya, bahwa tahun baru Hijriah adalah sebagai salah satu spirit bagaimana kita berhijrah dari yang tadinya penuh dengan dosa, mungkin berhijrah dari tadinya kita kikir, gitu ya, menjadi berhijrah kepada hal-hal yang lebih baik. Mungkin seperti itu. Hijrahnya seperti itu ya. Betul. Dan semangat menghitung kalendernya itu disepakati betul pada waktu itu, dikawal betul oleh Khalifah Umar bin Khattab, adalah dihitung dari hijrahnya baginda Rasul Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah ya, 1 Muharram ya, dan tahun ke-6 baru disepakati. Jadi jangan sampai kita juga mempersoalkan apapun, mudah-mudahan yang penting semangatnya ini, semangat hijrah Rasulullah itu adalah meninggalkan yang tidak bagus menjadi bagus di situ, insya Allah. Dan jangan menjadi sebuah pertentangan. Ini tahun Masehi adalah tahunnya orang kafir, tujuannya. Ini tahunnya Hijriah adalah tahun Islam. Nah, tidak perlu dipertentangkan seperti itu ya. Dan jangan dipertentangkan. Kita sebagai Muslim yang saleh, insya Allah ya menghormati namanya tahun miladiah. Zaman Rasulullah juga diakui itu. Masih diakui. Dan Rasulullah pun itu menggunakan miladiah ya. 622 ya miladiah ketika awal hijrah di kota Mekah ke Madinah. Cuma belum punya yang bernuansa Islam. Di situ diusunglah. Oh, dimulai dari hijrah Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Mulai ngitung ya. Ya, baik. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.